Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofianisa, NIM 21230032. Yang saya hormati Bapak Febriandi Ananda, SEMSI, selaku mata kuliah Seminar Akuntansi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Teori-teori dalam Islam, Akuntansi dan Keuangan Islam, Ekonomi dan Bisnis Studi Manajemen. Pembahasan teori. 1. Tujuan penelitian. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana teori dan pandangan para ulama klasik Islam diadopsi dalam penelitian IAF, IE, dan IBM sebagai kontribusi mereka dalam memecahkan masalah ekonomi dan keuangan saat ini. 2. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metodologi meta-analisis kualitatif dengan menggunakan perangkat lunak NFIFO 12. Data yang digunakan berasal dari 474 artikel jurnal internasional yang diterbitkan antara tahun 1981 dan 2021 dengan rincian 172 artikel IAF, 111 artikel IE, dan 191 artikel IBM. Yang ketiga, temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teori dan pandangan para ulama klasik Islam tidak umum di antara artikel penelitian yang diteliti. Temuan menunjukkan bahwa 90% penelitian cenderung menggunakan teori ekonomi, manajemen, psikologi, dan sosiologi modern daripada teori klasik. Baik teori modern maupun klasik telah dibahas dalam artikel-artikel yang diteliti, antara lain teori agensi, tujuan hukum Islam. Yang keempat, paradigma penelitian. Artikel ini juga mengidentifikasi bahwa terdapat kesenjangan bukan hanya dalam taksonomi istilah, tetapi juga dalam penelitian referensi paradigma. Ditemukan bahwa 66% dari 474 artikel jurnal mengadopsi paradigma positif, diikuti oleh interpretivisme atau 19%, poststrukturalisme 9%, dan orientasi kritis 6%. Yang kelima, implikasi penelitian. Artikel ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana lembaga pendidikan Islam dapat mengembangkan strategi integrasi pengetahuan atau IOK dalam kurikulum mereka. Yang keenam, implikasi sosial. Artikel ini membentuk cara berpikir umat muslim dalam pandangan dunia Islam yang pada akhirnya akan mengarah pada cara muslim menyampaikan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku Islam. 7. Nilai dan keaslian. Artikel ini berkontribusi pada model IOK yang telah didiskusikan di antara universitas-universitas Islam, terutama yang mengembangkan studi IAF, IE, dan IBM. Kasus yang dibahas. Artikel tersebut melaporkan bahwa temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teori-teori dan pandangan para ulama klasik Islam tidak umum di antara artikel-artikel penelitian yang diteliti. Sebaliknya, penelitian cenderung menggunakan teori-teori ekonomi, manajemen, psikologi, dan sosiologi modern sebagai referensi mereka. Fokusnya adalah pada kesenjangan antara penggunaan teori-teori klasik Islam dan teori-teori modern dalam studi IAF, IE, dan IBM. Artikel tersebut juga membahas paradigma penelitian yang dominan di antara artikel yang diteliti, serta implikasi praktis dan sosial dari temuan tersebut. Objek penelitian. Artikel tersebut menggunakan data dari 474 artikel jurnal internasional yang dipubliskan antara tahun 1981 dan 2021. Data tersebut mencakup 172 artikel IAF, 111 artikel IE, dan 191 artikel IBM. Penelitian ini menggunakan metode meta-analisis kualitatif dengan menggunakan perangkat lunak NFIFO 12 untuk menganalisis data yang terpilih.
Penelitian ini membandingkan penggunaan teori-teori dan pandangan para ulama klasik Islam dengan penggunaan teori-teori modern dalam artikel-artikel penelitian tersebut. Penelitian ini juga mengidentifikasi paradigma penelitian yang dominan di antara artikel-artikel yang diteliti. Objek penelitian dalam artikel ini adalah teori-teori yang digunakan dalam studi IAF, IE, dan IBM, serta perbandingan penggunaan teori klasik dan modern dalam penelitian tersebut. Analisis data. 1. Metodologi penelitian. Penelitian menggunakan metode meta-analisis kualitatif. Data yang digunakan berasal dari 147 artikel jurnal internasional yang dipubliskan antara tahun 1981 dan 2021. Artikel tersebut terdiri dari 172 artikel mengenai Islam, akuntansi, and financial atau IAF, 111 artikel mengenal Islamic Economy atau IE, dan 191 artikel menggunakan Islamic Business Management atau IBM. Yang kedua, penggunaan perangkat lunak NFIFO 12. Penelitian menggunakan perangkat lunak NFIFO 12 untuk menganalisis data yang terpilih. NFIFO 12 adalah perangkat lunak yang digunakan untuk analisis kualitatif yang memungkinkan penelitian untuk mengorganisir, mengelompokkan, dan menganalisis data dengan berbagai metode. Yang ketiga, temuan mengenai penggunaan teori. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teori dan pandangan para ulama klasik Islam tidak umum di antara artikel-artikel penelitian yang diteliti. Sebaliknya, sebagai besar penelitian cenderung menggunakan teori-teori ekonomi, manajemen, psikologi, dan sosiologi modern sebagai referensi dalam penelitian mereka. 4. Paradigma penelitian. Artikel ini juga mengidentifikasi dominasi paradigma positivis dalam artikel penelitian yang diteliti. Dengan 66% dari total artikel mengadopsi paradigma positivis, paradigma interpretivisme, poststrukturalisme, dan orientasi kritis juga terlihat meskipun dalam proporsi yang lebih kecil. Yang kelima, keterbatasan penelitian. Artikel ini mengakui bahwa keterbatasan penelitian ini adalah hanya menggunakan artikel juga dengan peringkat ABS. Dalam analisis data yang penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan artikel jurnal dari kelompok peringkat lain seperti Scopy atau Thomason dan Reuters. Hasil penelitian. 1. Penggunaan teori. Temuan penelitian menunjukkan bahwa teori dan pandangan para ulama klasik Islam tidak diumumkan diadopsi sebagai referensi dalam penelitian mengenai akuntansi dan keuangan Islam atau IAF, ekonomi Islam atau IE, dan manajemen bisnis Islam. Sebaliknya, sebagai besar penelitian cenderung menggunakan teori-teori ekonomi, manajemen, psikologi, dan sosiologi modern sebagai referensi dalam penelitian mereka. Yang kedua, paradigma penelitian. Artikel ini mengidentifikasi bahwa paradigma penelitian yang dominan dalam artikel-artikel yang diteliti adalah paradigma positivis, diikuti oleh interpretivisme. Paradigma positivis memiliki proporsi yang signifikan dengan 66% dari total artikel yang mengadopsi paradigma ini. Yang ketiga, kesenjangan pengetahuan. Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara penggunaan teori-teori klasik Islam dan teori-teori modern dalam studi IAE, IE, dan IBM. Yang keempat, implikasi pendidikan. Artikel ini memberikan wawasan tentang pentingnya pengembangan strategi integrasi pengetahuan dalam kurikulum pendidikan Islam. Hal ini menunjukkan pertanyaan mengidentifikasi pengetahuan Islam dan modern dalam studi akuntansi, keuangan, bisnis, dan manajemen untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern.
Yang kelima, implikasi sosial. Artikel ini berpotensi membentuk cara berpikir umat Muslim dalam pandangan bagaimana pengetahuan, keterampilan, dan perilaku Islam dapat disampaikan oleh umat Muslim. Terima kasih. Baik, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Jika kalau ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.